Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita membicarakan tentang monitoring kegiatan di unit transfusi darah ya. Jadi monitoring ini termasuk salah satu keterampilan yang harus dikuasai dalam menyiapkan akreditasi ya. Jadi untuk menyiapkan akreditasi, salah satu keterampilan yang harus dikuasai adalah bisa mengerjakan yang namanya monitoring. Bersama Dr. Yanto, Surveyor FKTP Kementerian Kesehatan. Agar Anda paham, tonton terus yuk video ini sampai selesai. Apa yang dimaksud dengan monitoring? Ya. Jadi monitoring itu memantau ya, jadi mengawasi ya. Proses pelaksanaan suatu kegiatan. Jadi yang dinamakan monitoring itu mengawasi proses, melihat proses. Nanti berbeda dengan evaluasi. Kalau evaluasi itu yang dilihat hasil. Jadi kalau monitoring ini yang dilihat proses. Jadi monitoring sekali lagi artinya memantau proses ya. Proses pelaksanaan suatu kegiatan. Apakah kegiatan itu sudah sesuai dengan rencana atau belum. Kalau kegiatannya itu melenceng dari perencanaan ya, segera kita ambil suatu tindakan ya, kita kembalikan sesuai dengan rencana agar kegiatan itu baik. Melaksanakan monitoring itu dilaksanakan pada saat kegiatan itu berlangsung. Jadi yang namanya monitoring, melihat proses berarti mengerjakannya ya pada saat kegiatan itu berlangsung. Jadi yang melakukan monitoring harus datang di kegiatan itu. Jadi itu berbeda dengan evaluasi. Nanti kalau evaluasi itu nunggu kegiatannya sudah selesai baru diadakan evaluasi. Tetapi kalau monitoring sekali lagi justru diadakan pada saat kegiatan itu masih berlangsung. Apa tujuan dilaksanakan monitoring? Ya, tadi sudah saya sampaikan juga bahwa tujuan monitoring itu adalah memantau kegiatan yang sedang berlangsung. Apakah kegiatan itu sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak? Gitu. Jadi tujuannya adalah melihat kegiatan itu ya sudah berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan rencana, segera diambil tindakan sehingga kegiatan itu tidak melenceng terlalu jauh. Ya. Jadi jika ada ketidaksesuaian, berarti ada masalah di situ, ya. Berarti segera dilakukan tindakan, ya. Gimana caranya menyelesaikan masalah itu dengan cara dianalisis, ya. Sekarang kita pelajari dulu tentang macam-macam monitoring ya. Jadi monitoring itu bermacam-macam ya. Salah satunya adalah monitoring kegiatan. Kalau yang kita awasi suatu kegiatan, variabel yang kita awasi itu biasanya waktu, tempat, dan sasaran. Tapi bisa juga kalau suatu kegiatan itu yang berhubungan dengan mutu, itu yang kita awasi itu komponen-komponen dari mutu itu. Jadi misalnya kalau kita mau melakukan kegiatan aptap gitu ya. Jadi apa yang harus kita lihat gitu ya. Ya variabelnya bisa dia sudah cuci tangan atau belum. Ya, petugasnya itu memakai handscoon atau tidak, petugasnya itu memakai jas lab atau tidak begitu. Itu variabel-variabel yang
perlu diawasi pada saat monitoring tentang kegiatan ya. Berikutnya monitoring itu bisa juga monitoring dokumen. Jadi kalau yang kita monitoring itu dokumen, jadi variabelnya dokumennya itu ada atau tidak ya. Ya. Berikutnya setelah ada, kita lihat lagi dokumennya itu isinya lengkap atau tidak gitu ya. Nah, ini banyaknya variabel tergantung, bisa 2, bisa 3 ya, atau bisa 1, yaitu tergantung dari kebutuhan kita ya. Kemudian bisa juga monitoring tentang sarana dan prasarana. Jadi misalnya kalau gedung atau ruangan gitu, variabelnya adalah gedungnya atau ruangannya itu ada atau tidak. Kemudian kalau ada masih ditanyakan lagi, masih dilihat ruangan itu sesuai atau tidak gitu ya. Nah itu kalau kita mau memonitoring sarana atau prasarana ya. Sama dengan misalnya prasarana dan sarana itu genset gitu ya. Makanya kita lihat dulu gensetnya ada atau tidak ya. Kemudian kalau ada masih ditanya lagi gensetnya sesuai atau tidak. Jadi misalnya kemampuan voltase listriknya itu sesuai atau tidak, seperti itu. Atau mungkin berfungsi baik atau tidak, seperti itu. Itu adalah macam-macam monitoring dan variabel yang kita tanyakan. Jadi kalau alat juga begitu, misalnya ini ada suatu alat mau melakukan tindakan ya, maka yang kita monitoring alatnya ada atau tidak. Kemudian bisa juga ditambahkan lengkap atau tidak ya. Bisa juga ditambahkan steril atau tidak dan seterusnya. Jadi variabelnya tergantung dari kebutuhan kita. Berikutnya adalah langkah-langkah melaksanakan monitoring. Ya. Yang pertama, kita harus menyediakan checklist ya. Jadi checklist yang berisi variabel-variabel itu ya kita tulis tadi ya. Misalnya cuci tangan atau tidak ya, gedungnya atau tidak. Itu checklistnya itu kita buat dulu ya. Jadi kita siapkan checklistnya dulu. Setelah checklistnya ini jadi, kemudian kita datang ke suatu tempat kegiatan itu dan melakukan pemantauan. Nanti hasilnya itu dicentang ya, dicentang seperti ini di dalam checklist tadi ya. Ingat bahwa dalam melaksanakan monitoring, nyentangnya ini harus pakai pulpen ya, tidak boleh dicentang pakai komputer. Soalnya kalau dicentang pakai komputer itu artinya yang melakukan monitoring itu tidak datang di tempat. Jadi sebaiknya saya sarankan supaya nanti valid, supaya surveyornya itu yakin kalau monitoring itu diadakan, itu checklistnya ini, nyentangnya ini dicentang pakai ballpoint ya, tidak di print ya gitu. Kemudian dari yang dicentang ini sesuai atau tidak sesuai, atau ada masalah atau tidak ya. Kalau ada masalah ya, menyelesaikan monitoring itu di rapat bulan. Jadi tidak langsung diselesaikan di tempat itu ya. Kalau menyelesaikan langsung di tempat itu namanya nanti supervisi. Nanti kita akan bahas di video berikutnya ya. Tetapi kalau yang namanya monitoring, jadi petugas itu hanya melakukan pencentangan seperti ini, kemudian nanti hasilnya dibawa untuk diselesaikan di rapat bulanan ya. Jadi kalau di tempat kita ya rapat rutin bulanan itu nanti masalah monitoring ini kita sampaikan kalau ada masalah. Jadi bagaimana cara menyelesaikan itu menggunakan analisis. Jadi menyelesaikan masalah monitoring ya. Jadi masalah, sekali lagi, untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan pada saat monitoring itu disampaikan pada rapat bulanan ya. Jadi kita pada saat rapat seperti ini, masalah kita sampaikan, kemudian masalah itu kita selesaikan ya. Gimana cara menyelesaikan suatu masalah? Dicari penyebabnya ya. Jadi penyebab dari suatu masalah itu kita cari ya, agar bisa membuat suatu rencana tindak lanjut ya. Bagaimana cara mencari
masalahnya itu cara yang terbaik yang sering dilakukan itu ya pakai bagannya fishbone itu ya, bagan tulang ikan itu ya, itu yang paling mudah. Jadi setelah ditemukan baru masalahnya itu disampaikan, kemudian dicarikan jalan keluarnya. Jadi setelah di rapat itu masalah itu dianalisis, ya tujuan dianalisisnya adalah untuk mencari penyebab masalah. Bagaimana mencari penyebab masalahnya itu ya gunakan aja ya fishbone itu ya, jadi bagan tulang ikan itu. Kemudian penyebab masalah yang sudah diketahui itu dijadikan dasar untuk membuat rencana tindak lanjut ya, RTL. Jadi ini adalah sesuatu yang diharapkan dari hasil monitoring rencana tindak lanjut ini agar masalah itu tidak kembali lagi terjadi pada kegiatan berikutnya. Gitu. Berikutnya akan kami berikan contoh ya bagaimana melaksanakan suatu monitoring. Jadi yang kelihatan ini adalah checklistnya ya. Ini saya beri contoh adalah monitoring suatu kegiatan APTAP. Ini variabelnya. Jadi kita ambil contoh aja, variabelnya misalnya cuci tangan ya, dilakukan atau tidak dilakukan ya. Kemudian dia pakai masker atau enggak, ini memakai atau tidak memakai, kemudian just praktek memakai atau tidak memakai. Variabel ini bisa 3, bisa 5 tergantung kebutuhan ya. Jadi yang perlu Anda cantumkan yang mana itu terserah. Nah, cara mengisinya ya ini mulai 1, ini nomor diisi ya. Nah, jadi ini nomor 1, kemudian kegiatannya apa ditulis di sini ya. Nah, jadi misalnya kegiatan APTAP ini kegiatannya nanti ya sesuai dengan yang diinginkan. Kita beri contoh kegiatan APTAP. Kemudian kita lihat petugas yang ada di APTAP itu cuci tangan atau tidak ya. Kalau cuci tangan dicentang di sini, kalau tidak cuci tangan dicentang di sini ya. Ya, dalam hal ini kita beri contoh cuci tangan ini tidak dilakukan, berarti kita centang di sini. Kemudian berikutnya setelah ini sudah masker, memakai atau tidak memakai. Kalau memakai dicentang di sini, kalau tidak memakai dicentang di sini. Dalam contoh ini kita maskernya memakai ya. Kemudian lanjut ke variabel yang ketiga, just praktek ya, memakai atau tidak memakai. Kalau memakai centang di sini, kalau tidak memakai centang di sini ya. Kita beri contoh, just prakteknya dia memakai. Berarti dalam contoh ini ya masalahnya itu terjadi di cuci tangan karena maskernya memakai, just praktek memakai, berarti tidak ada masalah. Tapi yang cuci tangan ini tidak dilakukan, berarti dia ada masalah. Berarti dalam monitoring ini diketemukan masalah yaitu petugas APTAP itu tidak cuci tangan, itu masalahnya. Kemudian masalah itu kita analisis ya. Sebelum analisis mungkin kita identifikasi dulu masalahnya. Jadi formatnya kira-kira seperti ini nomor, kemudian kegiatannya apa, terus masalahnya apa ya. Kemudian kita isi ya, ini nomornya 1, kegiatan tadi kegiatan APTAP, masalahnya apa? Ya tadi petugas APTAP tidak cuci tangan. Nah, ini masalahnya. Jadi kita menuliskan masalah petugas APTAP tidak cuci tangan. Ini masalahnya. Kemudian sekali lagi masalah ini kita selesaikan dengan yang namanya analisis. Analisis ini formatnya seperti ini. Jadi di sini ditulis masalahnya apa, kemudian kolom kedua penyebabnya apa dicari. Pakai fishbone tadi ya, bagan tulang ikan tadi, kemudian ditulis rencana tindak lanjutnya. Ya, kita lanjutkan tadi kan masalah sudah diketahui yaitu petugas tidak cuci tangan. Nah, kita tuliskan di sini masalahnya. Jadi kita tulis di sini. Nah, ini petugas tidak cuci tangan, petugas APTAP tadi ya maksudnya. Nah,
petugas yang tidak cuci tangan ini kita cari kenapa dia tidak cuci tangan ya. Terus kalau penyebabnya sudah ketemu dituliskan di sini. Dalam hal ini kita beri contoh, petugasnya itu tidak mengerti ya. Dia tidak mengerti kalau melakukan aptab itu harus cuci tangan dulu. Itu kita beri contoh seperti ini, jadi tidak mengerti. Kalau tidak mengerti berarti rencana tindak lanjutnya supaya dia mengerti apa. Nah, di sini kita perlu memberikan pelatihan PPI ya, program pencegahan infeksi ya. Jadi pelatihan ini diperlukan agar petugas itu mengerti bahwa dalam melakukan atap harus cuci tangan. Kira-kira seperti ini ya. RTL yang hanya satu kolom ya, yang hanya ditulis dilakukan pelatihan PPI ini belum bisa dilakukan karena ini belum tahu waktunya kapan, siapa melakukan, biayanya berapa. Jadi kalau hanya membuat RTL seperti ini belum bisa dilakukan. Makanya RTL-nya ini harus dilengkapi ya. Untuk melengkapi RTL, kita lihat pada slide berikutnya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi ini RTL masalah ya. Ini kolomnya ya. Jadi nomor, kegiatannya apa, tujuannya apa, sasarannya siapa, tempatnya di mana, waktunya kapan, pelaksananya siapa, biayanya berapa ya. Kalau ada tambahan ditulis di sini, tambahan keterangan. Jadi seperti tadi kita mau mengadakan pelatihan PPI ya ditulis ya, nomornya 1, kemudian kegiatan pelatihan PPI. Tujuannya apa dilakukan pelatihan ditulis di sini ya. Misalnya staf UDD ya, dalam ini ya semuanya speknya tidak hanya yang aptab aja. Nanti kalau yang hanya aptab nanti yang bagian lab juga nggak mengerti. Jadi semua staf UDD paham tentang PPI. Sasarannya siapa yang harus kita ikutkan ya, ini semua staf UDD. Tempatnya di mana ya, kita tulis di sini, misalnya di aula UDD. Waktunya kapan, nah waktunya kita tulis di sini. Kalau bisa ditulis lengkap gini, ada tanggalnya, ada bulannya, ada tahunnya. Tapi kalau tanggalnya ini belum tahu, paling tidak minimal bulannya. Ini dilakukan bulan dan tahunnya ya. Waktu ini seperti itu. Kemudian ini yang melaksanakan siapa, kita tulis di sini. Kita beri contoh penanggung jawab mutu ya. PPI termasuk bagian dari mutu, berarti yang melaksanakan ini adalah PJ mutu. Biayanya berapa kita tulis di sini ya, misalnya 20 juta. Kalau biaya ini belum tahu besarannya berapa, paling tidak ditulis sumbernya. Jadi sumbernya ini dari mana ya, sumber dari UTD sendiri atau dapat bantuan dari mana kita tulis di sini. Kalau ada sesuatu yang perlu ditulis itu ditambah di keterangan ini ya. Jangan lupa dalam membuat suatu lembaran-lembaran ini ditulis kotanya, tanggal berapa ya, penanggung jawab mutu ya, namanya siapa, tanda tangan ya. Kemudian mengetahui kepala UDD-nya ya, namanya siapa, tanda tangan. Jangan lupa di tempat kepalanya ini harus di stempel ya, itu lengkapnya. Jadi nanti kalau saudara mengerjakan seperti ini, insya Allah sudah lengkap. Terima kasih ya telah menonton video ini ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya. Jika ada sesuatu yang belum dipahami ya, silahkan tulis di komen, nanti akan kita balas ya. Dan lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Kita akhiri tutorial kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.